Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada sore hari ini saya sama Mbak Kendel sudah sowan ke rumahnya Bapak Maryani, yaitu sosok sesepuh Mocopat teman-teman. Beliau juga mendirikan kesenian yang diberi nama Mandor Junterung. Ini adalah merupakan kesenian baru teman-teman, jadi belum ada di Indonesia secara luas. Jadi mari kita doakan supaya seni ini bisa terus berkembang. Sebelum kita lanjut teman-teman, bagi kalian yang sedang menonton video ini, yang kalian belum subscribe, saya undang semuanya untuk subscribe, kemudian kalian aktifkan tombol loncengnya supaya kami dapat kerasan di channel ini dan channel ini dapat berkembang. Semakin kalian mendukung kami, semakin juga kami semangat teman-teman untuk membuatkan video-video yang lebih menarik lagi yang insya Allah bermanfaat. Jadi teman-teman, apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, kalian bisa menyimak video ini sampai akhir supaya kalian tidak salah paham dan kalian bisa mengerti apa intisari dari video ini. Baik teman-teman, untuk waktu selanjutnya saya serahkan sama Mbak Kendel. Mari kita saksikan, mari kita tonton dan mari kita dengarkan pembicaraan kita pada sore hari ini. Monggo Mbak. Teman-teman yang berbahagia, yang saya hormati, rekan-rekan yang telah menonton di channel ini, yang saya hormati, para bapak ibu, para sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken, bahwa pada sore hari ini saya tidak ada rencana sama sekali. Tiba-tiba hati saya kenceng ingin menemui Bapak Maryani karena ada sesuatu yang saya gali. Bapak Maryani adalah merupakan seni legendaris, seni lama, seni kuno. Berpuluh-puluh tahun mereka mencintai seni budaya. Bahwa Bapak Maryani ini saya memprediksi juga merupakan sosok yang aneh. Bapak Maryani adalah sosok dulunya pegawai negeri, tapi pernah atau sering dipanggil ke dinas untuk memotong rambutnya yang gondrong, tapi Bapak Maryani tidak berani memotong. Kita nggak ngerti alasannya kenapa Bapak Maryani tidak mau memotong rambut. Hingga banyak komentar dari rekan-rekan guru yang memojokkan Bapak Maryani harus memotong. Namun dengan alasan tertentu Bapak Maryani tetap tidak bisa. Mungkin ada hal atau ada urusan dengan batinnya. Tapi alhamdulillah dari dinas pun juga menyadari atas keberadaan Bapak Maryani. Bapak Maryani adalah sosok seniman budaya, juga pernah
menduduki dalam wayang Purwo. Bapak Maryani adalah tokoh terdepan yang telah menjaga, mengungkap hal kesenian yang terpendam seperti kentrung, seperti kempling, seperti kebudayaan yang lain yang sudah punah, termasuk mocopat. Saya sedikit banyak juga pernah masuk di anggota mocopat, bahwa Bopo Maryani adalah merupakan sosok pecinta mocopat, karena mocopat adalah seni budaya leluhur yang tidak boleh dan jangan sampai mocopat sirna atau hilang atau terpendam, karena mocopat adalah peninggalan leluhur para gegeduk, para pini sepuh, para ahlul pinter yang merekrut atau yang menciptakan sesuatu hal untuk kepentingan panembah marang Gusti Sing Maha Kawasa, Gusti Kang Maha Manon, Gusti Kang Maha Kuwasa, Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran mocopat adalah hampir rata-rata dari tembang-tembang tersebut mengkupas tentang pitutur luhur, pitutur yang bentuk kemasyarakatan, atau pitutur berbentuk kenegaraan, atau pitutur berbentuk kebrahmanaan, atau pitutur berbentuk tentang kepangeranan, adalah manembah manakung broto kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mocopat adalah merupakan kebudayaan yang memang meligi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasanya apabila di negara kita kesenian yang berbentuk religi itu kena erosi zaman. Zaman sekarang sudah meninggalkan kecintaannya kepada kesenian budaya leluhur yang lama. Sekarang malah muncul lagi kesenian dari luar seperti DJ, seperti karnaval, seperti miniatur, seperti dadu-dadu kontes besar. Sehingga kesenian budaya kita semakin lama semakin hilang. Maka kita sangat mengacungi jempol kepada Bopo Maryani yang dengan gigih sekali siang dan malam hanya memikirkan peninggalan aset budaya kita, yaitu para leluhur yang telah menciptakan seni budaya. Kami kencang pada sore ini mendatangi rumah atau padepokannya Bopo Maryani, karena saya tahu bahwa kapasitasnya Bopo Maryani apabila diajak omong tentang apapun yang berkaitan dengan ketuhanan, maka dia sangat senang dan dia sangat mendukung. Karena siapapun yang mau memperdulikan dengan nama-nama Tuhan, siapapun yang senang dengan mencintai nama-nama Tuhan, siapapun yang bisa menyebut nama-nama Tuhan dengan keikhlasannya, maka orang tersebut adalah merupakan orang-orang yang terpilih dari Tuhan sebagai benih-benih untuk mensiarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Maka dari itu kita langsung minta waktu kepada Bapak Maryani supaya menceritakan apa gunanya Bapak Maryani. Masih banyak seni budaya yang lain, kok Bapak Maryani menciptakan kebudayaan yang belum pernah saya dengar, kebudayaan yang saya tidak mengerti, kebudayaan yang saya tidak mengerti arahnya, itu arahnya kemana. Yang jelas saya melihat dari buku-bukunya, buku-buku yang dilantunkan di dalam Mandor Sintrung itu tidak sembarangan, karena yang diucapkan, yang dilakukan adalah merupakan doa atau amalan-amalan yang berbahaya. Sehingga untuk acara religi, untuk pagelaran Mandor Sintrung ini perlu ada sesuatu hal yang perlu diutarakan dari Bopo Maryani, karena sudah pernah disepelekan, pernah tidak dipenuhi dengan persyaratannya, ternyata juga ada imbas-imbasnya, pemirsa. Karena yang namanya doa itu berbagai macam cara, bisa lewat dari budaya. Seperti Kanjeng Sunan Kalijogo menyebarkan Islam dengan lagu-lagu seperti Morosebo, seperti apa itu Ilir-ilir, itu merupakan lagu-lagu lagian untuk siar agama, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Permisi Pak Maryani, saya terkejut pada saat datang ke sini kok ada jidor, ada kendang. Terus ini
ragamnya, anggotanya berapa, terus kemudian apa yang dilantunkan, apa yang diceritakan dalam budaya ini, Pak? Ya. Di peralatan ini ada juga di dalam. Ini adalah peralatan-peralatan Ya. yang kita lestarikan terkait dengan terkikisnya tradisi lesan di kebudayaan kita. Ya. Jadi ini kami kumpulkan tradisi lesan. Tradisi lesan yang ada itu kan ada jemblung, Ya. ada Jedor, ada mocopat, lepat. termasuk wayang itu sebetulnya tradisi lesan. Bisa ya. Ya, kemudian ada templeng, ada yang pakai cerita itu kan templeng, Terus kemudian jemblung. Ya. Itu adalah termasuk tradisi lesan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang terkait dengan pemajuan kebudayaan, salah satu OPK yang dilindungi oleh undang-undang salah satunya adalah tradisi lesan. Ya. Ada 10 OPK di situ. Antara lain tradisi lesan, ada ritus, ada adat, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada permainan tradisional. Ya, apa yang bisa kita jalani, apa yang bisa kita lakukan selama proses saya berkesenian mulai sekitar tahun 80-an. Ya. Jadi tahun 80-an itu kita bersama teman-teman sewaktu masih kuliah dulu membentuk namanya kentrung modern. Ya. Kentrung modern yang pernah terkenal pada saat itu di wilayah timur, Ya. yakni kentrung jazz Fakultas Sastra itu. Kemudian dari beberapa hal yang background saya, yang pertama adalah mocopat tadi, saya luruskan Ya. bahwa mocopat itu adalah sebuah sebuah wahana pendidikan. Kalau kita mau, ini bukan meligi murni kesenian. Jadi yang dinamakan mocopat itu kalau pada umumnya katanya moco papat-papat atau moco barang papat atau moco sedulur papat. Ya. Sebetulnya ini akan menjadi, kita kembali kepada budaya Jawa. Budaya Jawa itu kan penuh dengan simbolisasi. Jadi apa yang disampaikan oleh leluhur kepada anak-anaknya, orang tua kepada anaknya, ini semua bersifat simbolisasi. Nah, sebelum kita bahas mocopat, kita harus bahas dulu, apa sih sebelum ada mocopat? Mocopat apa masuk dalam kategori mocopat terkenal kan saat ini. Ya. Dulu pernah tenggelam berapa puluh tahun gitu loh. Artinya apa? Artinya perangan tembang di dalam kebudayaan Jawa itu sebetulnya ada 3. Ya. Jadi tembang cilik itu merupakan satu tradisi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bagaimana kita hidup di dunia cilik. Jadi di dunia cilik itu ya dunia sekarang ini. Kemudian perangan yang kedua ada tembang tengahan. Tembang tengahan itu adalah bagaimana hidup di alam tengah. Kemudian tembang gede. Tembang gede ini masih banyak. Tembang gede ini perbedaannya, kalau nanti saya terbalik, saya mohon maaf, antara tembang mocopat dan tembang gede. Kalau tembang mocopat itu lagu winangku sastro, tetapi kalau tembang gede sastro winangku lagu. Sehingga kadang-kadang seperti Gondo Mastuti, kemudian
tembang-tembang gede yang lain ini masih terikat dengan atau mengambil cakapan-cakapan dari tembang mocopat. Artinya apa? Hidup di dunia cilik, urip ning dunia cilik, kuwi sejatine tanpa beda urip ana ing dunia gede. Jadi nanti ketika kita hidup di dunia, kemudian kan tembang cilik itu yang akhirnya terkenal dengan tembang mocopat. Itu kan ada 11 perangan. Jadi kalau saya dengan segala penelitian yang saya lakukan itu tembang cilik atau tembang mocopat itu diawali dari mijil. Artinya sesuatu itu sudah kelihatan di dalam dunia cilik. Begitu dia mijil seperti seorang bayi itu pertama lahir dunia dulu. Jadi begitu lahir di dunia, bayi itu tidak bisa, istilahnya masih baru, dia bisanya hanya menangis dan tertawa. Kenapa bayi menangis? Kenapa bayi tertawa? Kalau menangis, apakah dia lapar? Kalau lapar, apakah dia pernah merasakan nikmatnya makanan di dalam sebelum dia lahir? Kemudian yang kedua, apakah dia haus? Apakah pernah merasakan segarnya air sebelum dia lahir di dunia? Apakah dia takut dengan siapa yang menjadi teman sebelum dia lahir di dunia? Jadi ini merupakan sebuah edukasi pada kita terutama bahwa ketika bayi masih lahir, bayi itu ketika di dalam kandungan dia hanya ditemani oleh, kalau menurut kebudayaan Jawa, ada ada marti, ada kawah, ada ari-ari, geteh, puser, itu. Jadi itu adalah yang melekat dan ibunya sendiri. Dan ibunya yang bawa kemana-mana itu, yang membawa kemana-mana. Begitu dia lahir, maka dia akan berpisah. Dalam kondisi perpisahan ini, siapapun manusia yang berpisah dengan siapapun, dia pasti dalam kondisi begini. Mesti dalam seperti sesuatu yang di atas air, dia akan kemambang. Makanya nomor 2 adalah Mas Kumambang. Nah, untuk bisa menjadi jejak, maka harus dikandani itu ide. Makanya nomor 3 dinanti. Kalau saya tidak, sedikit agak berbeda dengan umumnya itu ini kan kinanti. Dikandani dengan bagaimana mendidik, membimbing olah cipta, olah rasa, olahraga, atau dalam bahasa Jawanya itu adalah pangolain cipta, rasa lan karya. Ini harus seimbang. Harapannya apa? Harapannya akan jadi pemuda yang tangguh, akan jadi nom-noman yang sampurno, nom-noman yang memang betul-betul siap untuk menjalankan atau berkiprah dalam kerasnya kehidupan di dunia ini. Makanya yang keempat, yang ketiga tadi nanti, yang keempat adalah sinom. Nah, sinom ini kalau bagi kita ibaratnya nom-noman itu generasi muda, itu adalah seperti, kalau saya ibaratkan di dalam buku saya itu seperti bunga melati. Bunga melati itu dalam kebudayaan Jawa, untuk apapun selalu ada bunga melati. Contohnya lahir, Upurampene menggunakan bunga melati sampai mati. Wong cilik paribasaning kawula sampai ratu, Upurampen dalam simbolisasinya ada bunga melati. Artinya apa? Jadilah pemuda yang termanfaatkan di dalam segala bidang. Contoh, Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku getarkan dunia ini. Berikan aku 1000 orang tua, akan aku damaikan dunia ini. Ini kalau saya salah, saya mohon maaf, karena itu inti yang saya ambil inti. Nah,
ketika sudah menjadi pemuda yang seperti ini, Tuhan akan memberikan sebuah rasa, kalau saya mengatakan itu katakanlah wahyu, ini rasa katresna, rasa cinta. Jadi awal daripada rasa cinta antar jenis itu adalah ketika kita pada masa-masa remaja. Saya juga menjalankan, barangkali Pak Kendil juga pernah merasakan, Bunda juga pernah merasakan ketika saat-saat masih muda itu ada rasa cinta laki-laki dan perempuan. Tetapi rasa cinta itu apakah harus begitu saja rasa cinta? Kan manusia tidak seperti hewan. Nah, makanya yang kelima itu adalah Asmorondono. Nah, Asmorondono rasa cinta nggak bisa gitu tanpa perhitungan. Jelas pada perhitungan. Jadi pada saat muda Pak Kendil punya rasa cinta dengan Bunda, otomatis ini harus ada kesesuaian. Makanya karena apa? Dari background yang tidak sama, dari bentuk yang tidak sama, dari latar belakang keluarga yang tidak sama, dari pemikiran yang tentunya tidak sama, maka ini harus ada kesesuaian. Dalam bahasa Jawa harus ada jumbuhin karep. Jumbuhin karep. Nah, jumbuhin karep. Makanya pada tataran yang keenam itu adalah gambuh. Harus jumbuh antaranya beberapa, ada dua sisi yang berbeda, baik sisi keluarga, sisi fisik, sisi pemikiran, sisi latar belakang dan sebagainya. Ini harus jumbo untuk bisa berjalan. Nah, setelah jumbo, antar semuanya ini jumbo, keluarga kan bertemu. Maka adalah harus ini disaksikan oleh seluruh umat Tuhan. Makanya di Jawa itu untuk menemukan atau untuk menjemukkan atau menserasikan, menggandengkan laki-laki dan perempuan itu pasti diunggul-ungguli oleh kembar mayang. Kembar mayang itu ada simbolisasi iber-iberan, ada simbolisasi ada simbolisasi payung, ada simbolisasi manuk dan lain sebagainya. Ular-ularan, gunung dan lain sebagainya. Ini menyimpulkan bahwa harapannya bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh seluruh kehidupan ini adalah pertemuan-pertemuan yang sakral. Ini adalah amanat yang disaksikan oleh seluruh umat di jagat raya ini. Nah, setelah itu maka pertemuan itu akan menghasilkan, akan menjadi sebuah sarana kedua orang tersebut sebagai sarana untuk nukul newiji, mewariskan, untuk meneruskan kehidupan. Artinya meneruskan kehidupan dalam dandang gula itu nang ketujuh itu manusia dandang itu sudah mengarang istilahnya barangkali ada yang mengisyaratkan dandang itu hitam, kemudian gula itu wis ngarani, jadi gula yang hitam itu intip-intip gula, enak-enak gula. Ini bukan sarana untuk melampiaskan nafsu, tetapi sarasmi itu sarana untuk meneruskan kehidupan. Artinya apa? Dari sarasmi tersebut maka harus ada pertemuan, gitu. Ada pertemuan merah dari ibu, putih dari bapak, dan hitam. Makanya ada trilogi. Ada 3 itu bibit kawit, hitam, merah, putih, hitam. Ini adalah disimbolkan di dalam kehidupan bangsa kita. Bahasa Jawa adalah kembang elon. Nah, setelah ini maka pertemuan antara laki-laki dan perempuan dengan jalan sarasmi tersebut atau dengan jalan soitus katakanlah atau bersenggama, ini diharapkan akan melahirkan
kehidupan lagi dalam bentuk manusia. Sehingga orang tadi, pasangan ini menjadi orang tua. Orang tua, apapun bentuknya orang tua, doa dan harapan kepada anak pasti legi, pasti koyok gula manis. Ya, makanya kan begitu. Ya, ini setelah diberi Tuhan, diberi amanat untuk meneruskan kehidupan melalui sang anak, maka mulailah mundur dari momor. Wes, ya toh, kurangi kalian untuk bersenggama. Ya, apa? Dengan watak yang serem dalam bahasa Jawa. Ini siapkan titipan Tuhan tersebut. Jadi makanya durmo, mundur anggene momor. Jadi setelah itu nomor 8 durmo. Ya, mundur momor dengan watak serem untuk mempersiapkan bibit yang dititipkan kepada kita. Nah, setelah ini, maka kalau bibit ini sudah selesai, sudah betul-betul katakanlah dia akan menjadi calon orang tua lagi, sudah kita pertemukan. Karena ada tiga kita yang penting. Satu, jenengke sing apik. Yang kedua, nganteni sing becik. Yang ketiga, njodohke sing bener. Jadi ini adalah Dharmane Ngasepuh. Nah, Dharmane Ngasepuh akhirnya masuklah. Ini kalau sudah ini sudah menjodohkan dan lain sebagainya, tugas Ngasepuh wis meh mungkur. Makanya temu akhirnya setelah durmo yang ke-9 itu adalah pangkur. Pangkur wis mungkur. Meh mungkur ya. Pangkur, di dalam pangkur itu banyak isinya pitutur. Karena memang tembang cilik, tembang mojopat adalah tembang yang seharusnya berisi ulangan, berisi piwulang untuk budi pekerti. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi kalau ada mojopat mengatakanlah nuwun sewu, gitu. Kepareng lo kula matur, nderek tetepangan nami kula pun Maryani, gitu. Mapan kula wonten ing desa Mangunan, itu sebetulnya tidak masuk pada nilai-nilai mojopat. Walaupun itu digarap cara mojopat. Jadi mojopat harus ada nilai-nilai. Kalau di dalam dunia sastra ada tataran vegetatif, ada tataran animal, ada tataran human, dan ada tataran religius. Jadi setidaknya karya-karya sastra dalam mojopat itu setidak-tidaknya yang masuk dalam ranah mojopat adalah yang bernuansa humani, human maupun religius. Jadi kalau vegetatif dan animal bagi saya ini belum bisa masuk pada ranah serat mojopat. Jadi saya kira itu. Nah, setelah sudah mau mungkur, kita sudah pangkur. Apa? Kalau sudah mungkur, umur kita sebetulnya sudah tua. Sewaktu-waktu kita akan dipanggil Tuhan. Maka dekatkanlah diri pada Tuhan. Nah, sewaktu-waktu nggak tahu kita kapan diambil itu urusan Tuhan. Makanya cara mengambil Tuhan pasti kita akan dipegat dengan roh kita. Jadi makanya yang ke-10 adalah Megatro yang ke-10. Kemudian setelah Megatro selesailah tugas kita dalam kehidupan ini. Maka akhir daripada itu pasti kita dipacai oleh yang itu. Dimandikan, dikatakanlah didoani, apakah itu dengan misa, apakah itu dengan sholat mayit dan lain sebagainya, apakah ada, ini pasti dirituali. Karena ini adalah perpisahan terakhir. Kita dipacai, ada yang dipocongi, ada yang dipacai kan pucung itu artinya kan pacak juga. Akhirnya itu
pocongi, kemudian kita diantar untuk menuju alam tengah. Ya. Kita diantar untuk menuju tembang tengahan. Ya, Jawa Tengah. Dengan awalnya kita iso raiso kudu ngerong. Iya, Gitu. iya. Apakah itu dikubur, apakah itu dilarung, prosesnya pasti di ngerong nih. Makanya tembang tengahan itu termasuk wirang rong. Arep kok isin kaya ngopo wirang itu, kudu ngerong. Iya. Itu untuk memulai di alam tengah. Tengah. Nah, pada saatnya nanti kita akan kembali ke jagat gede, jagat yang sebenarnya yang tidak akan terlepas dari apa yang kita lakukan di jagat cilik. Iya. Di tembang cilik tadi. Jadi tembang gede masih berkaitan dengan tembang cilik. Saya kira itu yang menyebabkan kenapa sekarang untuk mocopat ini harus benar, harus diluruskan. Harus diluruskan. Bukan mocopat itu mocopat papat, tetapi mocopat itu wacan kang angka papat. Iya. Kok wacan yang angka papat? Iya. Wacan yang pertama adalah alam. Iya. Jadi kitab teles ini adalah wacan yang pertama. Jadi semua Tuhan memerintahkan kepada manusia. Maaf, saya sedikit mempelajari karena agama saya Islam, sedikit saya mempelajari Islam. Ya. Di dalam agama saya, Ya. yang diperintahkan Tuhan pertama adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada 5 ayat. Ya. Ya, makanya membaca apa? Membaca ciptaan Tuhan. Ya. Ini baca dulu. Baca. Dengan membaca kita akan diberitahu sesuatu yang belum kita ketahui. Ya. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Ya. Di agama apapun ada. Istilah membaca dengan bahasa yang berbeda. Kalau barangkali di bahasa, karena turunnya di Arab, dengan bahasa Arab namanya Iqra, ya toh. Neng bahasa ini di Jawa katakanlah mulai memoco dan lain sebagainya. Ini wacan yang pertama. Ya. Jadi alam ini adalah dari bacaan. Makanya kalau kita mau nulis ilmunya Tuhan, daun-daunan itu kita jadikan kertasnya, kemudian air laut kita jadikan tintanya, daun-daunan habis, air laut kering, ilmu Tuhan belum habis. Jadi semakin dalam maka semakin banyak yang kita ketahui, sebetulnya semakin banyak yang tidak kita ketahui. Jadi seperti itu. Gitu. Makanya dari situ kemudian yang pewacan yang angka loro pewacan kan angka loro, wewacan sing wis diparingke Gusti Allah lumantar menungso kang pinilih. Contoh sing diparingne langgone nabi. Ya toh, ada sekian ribu nabi ya toh, yang diberikan kepada para brahmana, para pendeta, para pembuka agama. Saya kira itu wacan yang angka 2. Ya toh. Itu kan yang sudah ditulis yang diberikan kepada generasi berikutnya. Kemudian wewacan sing angka 3 wewacan apa? Wewacan sing iku minangka lakuning para pinunjul jadi pilihan Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi kae bisa mendapatkan ini lakune ngene, dawuhe ngene, itu adalah wacan kang angka 3. Wacan kang angka 4 kibinastan tembang cilik utawi mocopat tersebut merupakan satu satu ajaran-ajaran atau wemarah-wemarah yang diberikan oleh orang-orang selain yang saya namakan tadi. Ya kita tahulah, kita nyadari selain Nabi, selain Brahmono, selain Pandito, selain itu. Jadi adalah itu melalui apa? Ini karena Tuhan menurunkan ilmunya itu tidak harus dari orang yang
ini yang harus begini. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kita tidak bisa katakanlah istilahnya ngoyo, aku lewat ono Gusti Allah, itu hanya Tuhan kok, itu hanya Tuhan. Jadi kita nggak bisa. Jadi itulah antara lain, makanya ada tri yang ada di Jawa ini, di kebudayaan Jawa, ada triloko, ada cikal bakal kita juga ada disimbolkan 3, jadi merah putih hitam tadi, merah dari ibu, putih dari bapak, hitam adalah simbolisasi dari keberadaan Tuhan. Jadi 3 itu menjadi satu dan berwujudlah seperti saya ini, seperti manusia itu. Gitu. Saya kira itu. Terus dari situlah banyak hal yang saya jalani. Karena background saya memang sejak dulu adalah mocopat, kemudian sastra, kemudian teater, itu memang background. Nah, ketika pada kondisi kemarin di era setelah tahun 2020 ini, kita coba apa yang bisa, akhirnya kita rangkum semuanya, jebret, ada mocopatnya, ada jedornya, ada jemblungnya, ada teaternya, ada kentrungnya, ada puisinya, ada katakanlah Brahman dan lain sebagainya, ada nuansa mantram, ada nih, saya jadikan satu. Saya mendapatkan petunjuk beri nama itu Mandor Jintrung, karena alternatif nama kalau tidak salah ada 5 kemarin. Ada Wayang Jintrung, ada Mandor Jintrung, ada Wajintrung, ada banyak sekali. Akhirnya setelah kita renungkan, nggak tahu kok terus ada 2 sosok, itu Mandor dan Jintrung. Makanya Mandor Jintrung ini ada dua kata, dan itu saya aplikasikan dalam dua sosok juga. Jadi harus dua simbol, Mandor dan Jintrung. Artinya Mandor mocopat jedor, mocopat jedor, Jintrungnya itu jemblung, teater, kentrung. Itu singkatan dari ornamen banyak dijadikan satu. Di sisi lain itu awal saya akronimkan. Di sisi lain ternyata setelah kami merenung, Mandor itu kan sudah mengatakan, Mandor itu dalam bahasa sekarang kan supervisor. Kemudian Jintrung itu adalah jenis capung yang paling besar. Jadi yang kata Dodo Erok, Bambang Irang, dan yang paling besar adalah Jintrung. Bagaimana perangainya Jintrung? Gitu. Bagaimana perangainya Jintrung? Sedikit nanti saya harap teman-teman juga tidak percaya, biar membaca sendiri ciptaan Tuhan yang namanya Jintrung. Jintrung itu tidak banyak bergerak. Jintrung tidak banyak katakanlah tidak banyak bergerak dalam ini, berarti juga tidak banyak bicara. Tetapi bicara wose. Matanya selalu waspada. Jadi sekali dia menangkap macan harus kena. Jadi ini adalah dari watak Jintrung, karakternya Jintrung seperti ini. Jadi makanya Mandor Jintrung ini ada 2 pengertian akronim dan pengertian secara filosofi ketika kita mengamati perwatak karakter yang ada pada ciptaan Tuhan, yang ada pada capung yang paling besar yang namanya Jintrung. Karena ada capung yang kecil tuh, itu kecil, itu apa namanya, itu yang panjang itu
jadi biasanya di tali, kemudian ada tente iye itu yang hampir sama, kemudian Bambang Erang, Bambang Erok, dan yang terakhir yang paling besar adalah ini yang menjadi satu pemikiran kami, makanya kami melahirkan sebuah bentuk kesenian, tetapi barangkali biarlah diangkat ini bentuk kesenian, tetapi ini sarana kami bertradisi lesan. Makanya kami beri nama seni tutur mandor sintrum. Jadi tutur dalam bahasa Indonesianya nasihat. Yang dituturi sopo? Yang dituturi sopo? Yang dituturi adalah diri kita sendiri. Jadi barangkali kalau di sini boleh saya ada, kalau saya ini mandor centrum kagunan rinace saranane babaring budaya jumbuh kelawan wewengkone tangrebut ingkang sampun binabarne prokadang seni gayuh panjang kanira srana tuturipun ngemutke marang priyangga den elinga darmane gesang puniki ngawula kang kawasa. Artinya apa? Mandor Sintrum memang kami racik, kami bentuk gitu, untuk menjadi sarana berkembangnya kebudayaan kita. Makanya kita ambil pelestariannya adalah peralatan, pelestariannya adalah dalam bentuk peralatan, karena apapun ini peralatan ini dari makhluk Tuhan. Diakui atau tidak diakui, ini peralatan ini dari makhluk hidup, yang menjadi ciptaan Tuhan. Kok makhluk hidup? Iya, ini kayu. Kemudian ini kulit. Berarti adalah dari makhluk hidup. Dengan harapan bahwa kita melestarikan ini, melestarikan kehidupan. Jadi makanya yo mohon maaf, Mas Janto mong koyo ngene yo tak brokoi Mas. Jadi bukan syukur ya tapi nah sembarangan. Jumbuh kelawan wewengkone sesuai dengan kemampuan kita. Tan rebut ingkang sampun binabarne prokadang seni. Jadi harapan kami, kita tidak akan merebut apa yang sudah digunakan oleh teman-teman seniman lain. Seperti kita mau merebut wayang tidak, mau merebut jaranan tidak, mau merebut ketoprak tidak, mau merebut kodrok tidak. Biar mereka berkembang sendiri. Dan Mandor Sintrum akan berkembang sesuai dengan wewengkonnya, sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan kapasitasnya dan tempatnya. Gayuh panjang kaniro untuk mencapai apa kekarapan, apa cita-cita kita, yaitu melalui tutur, melalui ajaran tutur. Tuturnya kepada siapa? Mengingatkan kepada ngemutke marang priyangga. Jadi mengingatkan pada diri sendiri. Biar den elingo darmane gesang puniki. Biar kita selalu ingat bahwa apa sih tugas kita hidup. Tugas kita hidup hanya satu, tidak daya lain, hanya berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ora tanpa embel-embel njaluk bebono, njaluk hadiah teko ngene Gusti Allah. Gusti Allah wis ngerti, ya toh. Ora usah, mohon maaf. Kita berbakti kepada Tuhan tidak perlu mengharapkan apa-apa. Bahkan pahala pun jangan diharapkan, karena Tuhan Maha Tahu, Maha Ngerti. Pemirsa, ini kita sudah dipanggil untuk beribadah, maka sebenarnya kita masih banyak sekali yang belum kita ungkapkan
penggalian dari Bopo Maryani. Masih banyak sekali teman-teman, tapi kita sembung untuk episode selanjutnya karena ini sudah waktunya untuk sholat maghrib. Saya tutup sekian pemirsa, monggo baru ditutup. Ya teman-teman, itulah yang menjadi pembicaraan kita pada sore hari ini. Jadi wedaran tentang mocopat sangat jelas sekali dijelaskan oleh Bopo Maryani. Untuk yang selanjutnya teman-teman, masih banyak lagi tema-tema yang akan kita bahas dengan Bopo Maryani. Maka jangan tinggalkan channel ini. Jadi terus ikuti channel ini, tunggu video kami selanjutnya supaya